Kayaknya bahasa Sekulit salah satu pembelian terbaik ya. Iya. Menurut gua ya di lini depan. Jadi nembok gitu. Betul. Ya kan? Iya. Jadi nanti yang masuk kiri kanan Bergenio atau Peralta itu indah banget itu. Gila banget. Jadi hati-hati ya kalau ada Persib. Jadi di balik pergantian pemainnya si Boyan Hodak itu hampir 100% semua decision-nya dari Igor Tolic yang nentuin kayak ini ganti ini, gini ganti ini. Jadi sebenarnya kontribusi Igor Tolic buat Boyan Hodak di musim lalu itu cukup signifikan Besar, juga ya. gitu. Persib tetap pakai 11 pemain asing, tapi ada pemain yang dilepas, pemain asingnya. Kira-kira siapa Mas Tio? Ada Mas Tio? Ramon. Sama terus lu bro. Kayaknya satu ruangan ini ada berapa orang nih mungkin di otaknya sama gitu. Persib Bandung kita udah setuju lah. Manajemen dengan pelatih itu akur. Ya. Harmonis. Udah lah nggak usah dibantah. Gue tahu gitu. Persija belum tentu loh. Apakah manajemen Persija dengan STI ini akur? Iya. Dalam perekrutan pemain, apakah itu memang pemain dari STI atau tidak? Pengen sih final Indonesia-Malaysia ya, biar. Tapi lihat kayak jalurnya tuh agak So Malaysia Malaysia-nya nggak tapi kan sih. secara di luar sepak bola pengennya, itu menarik. pengennya. Jadi gitu kan. balas dendam 2010 ya? Iya, menarik. Tapi kayaknya sulit. Persib Bandung era Igor Tolic resmi dimulai. Sejauh mana kira-kira langkah Persib Bandung dengan mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer musim panas 2026? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan dua pengamat sepak bola kenama nih. Yang pertama ada seorang jurnalis yang juga sangat aktif di media sosial ketika udah nge-tweet nih di akun X. Langsung banyak biasanya nimbrung nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Alvino Hanafi. Thank you Mas Ramdhani udah undang. Sehat Mas? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Persib juara lagi nih kira-kira. Ya nggak tahu kan. Katanya kan nggak boleh juara lagi. Udah. Nanti kita bahas lagi nih, seru nih. Nanti kita pertebal lagi ada Betul. apa tuh. Tambah lagi poin terus di situ. Benar. Ini selain Mas Vino, Locker Room juga sudah mendatangkan pandit langganan kita nih. Nih beliau habis sibuk banget dari hiruk pikuk Piala Dunia. Oh, iya. Nah, kira kita tarik ke sini nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Tio Nugroho. Thank you, Bur. Diundang lagi, Bur. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana? Jam tidur udah mulai balik lagi nih. Udah mulai balik lagi. Nggak lepas Piala Dunia. Di sini Piala Dunia ASEAN kan? Nah, Piala Dunia ASEAN Betul. kan? tapi jamnya lebih bersahabat. Ya, Karena kan betul, jam-jam ya, prime time semua kan. 8.30 sih. 8.30. Bener, kalau di luar paling jam 8, jam 7 malam ya. Mesti di luar Indonesia. Iya, Kayak di iya, Singapura kan jam 7. Ya. Gak apa-apa lah asal juara. Bener. Apa-apa asal Kapan juara. lagi kalau nggak udah 6 kali runner up, tahun ini harus juara. Nah, tapi kita nggak bahas timnas Indonesia di awal, kita lebih dulu bahas Persib Bandung. Kita tahu Persib Bandung era Igor Tolic resmi dimulai dengan laga melawan Arema ya, di hari Sabtu lalu. Persib Bandung menang 1-0 lewat gol Bekile William Barros ya. William Barros. Nah, golnya keren banget. Ternyata William Barros yang banyak diremehkan lah oleh segelintir bobotoh yang melihat William Barros kurang perform, ternyata di laga pertama Piala Presiden tampil oke lah ya. Nah, kalau misalnya melihat strategi yang diterapin Igor Tolic seperti apa Mas Tio, Mas Vino? Apakah memang ada perbedaan ketimbang era Bojan Hodak atau seperti apa? Karena baru first match juga ya sama Igor Tolic. Terus ngelihat William Barros tuh sebenarnya banyak bobotoh yang love hate sama dia kan gitu. Iya, betul. Love kadang-kadang dia ada di momen penting jadi hero gitu, tapi hate kadang-kadang ada di momen yang harusnya bisa jadi momentum dia nggak bisa ambil gitu. Dan kemarin first game dia di Piala Presiden ya cukup bagus dengan gol dia backheel itu Backheel, kan. ya, betul. Tapi yang menarik adalah gimana di lininya Barros dia bisa kerja sama bagus dengan Ikhwan Tanamal gitu. Yang emang nggak expect juga Ikhwan Tanamal diturunin jadi starters. Ya. Which is gue udah ngikutin dia mungkin 2 season 3 season ke belakang waktu zaman di Persita, dan dia nggak pernah main jadi fullback kiri. Bisa winger ya. Dia nggak pernah main fullback kiri, dan agak kaget ketika Igor Tolic memutuskan dia untuk main jadi left back gitu kan. Setelah ditelusurin alasannya karena emang lagi-lagi dalam latihan Bagus kelihatan di situ. chemistry Ikhwan Tanamal sama Barros tuh Bagus. bisa kerjasama dengan baik, dan akhirnya langsung dicoba di match pertama dan akhirnya bisa dapat spotlight juga Ikhwan Tanamal. Barros gua rasa masih sama seperti Barros di musim lalu, yang diharapin ya semoga bisa konsisten baik aja sih. Ya. Tapi kalau dari strategi Igor Tolic seperti apa? Apakah memang ada perbedaan ketimbang Bojan Hodak? Gue rasa nggak ada gitu, karena gue pernah ngobrol
bahwa dari tahun lalu Igor Tolić itu adalah orang yang ini ngobrol sama beberapa pemain, beberapa staff. Di balik pergantian pemainnya si Bojan Hodak itu hampir 100% semua decisionnya dari Igor Tolić yang nentuin kayak ini ganti ini. Jadi sebenarnya kontribusi Igor Tolić buat Bojan Hodak di musim lalu itu cukup signifikan besar juga ya. gitu. Jadi kalau dibilang ada perubahan yang signifikan antara Bojan Hodak sama Igor Tolić, gue rasa sih nggak ada. Justru yang orang mungkin banyak nggak tahu di musim lalu itu beberapa keputusan penting dari Bojan Hodak itu datang dari otaknya Igor Tolić. Kayak masalah satunya ganti pemain. Ya, memang kalau kemarin tuh tetap 4-3-3 ya. Terus memang tadi setuju kata Vino bahwa dia kan udah lama sama Bojan Hodak. Betul. Pasti pelatih nggak akan ambil risiko. Hanya dia menempatkan beberapa pemain dengan style yang berbeda. Kayak kemarin ada Luka Menalo sama Balsa itu beda banget loh mainnya. Beda ketika zaman Ramon sama Berginho. Beda banget gitu. Mereka tuh benar-benar bisa turun ke bawah jadi tembok, bisa mantulin bola terus ada lagi di dalam kotak penalti. Jadi variasinya berbeda. Sama Iwan kan kita tahu nggak pernah main di fullback. Kemarin bagus. Iya, bagus banget. Iya, dan kalau gue lihat emang Igor Tolić sudah tahu ya materi pemainnya dan memang dia yang selalu banyak ngambil keputusan ketika zaman Bojan Hodak. Jadi gue rasa itu bukan no big deal lah. Jadi kemarin kalau harusnya sih bisa lebih dari 1 gol. Harusnya bisa pesta gol. Cuman ya udahlah 1-0 buat awal oke lah. Dan laga pertama juga kayaknya nggak mudah kan. Tuh. Benar. Ya. Di laga lawan Arema itu juga Igor Tolić memainkan banyak pemain baru ya. Kita tahu ada Gakuto Notsuda yang main di babak kedua. Sedangkan di barisan starter ada Luka Menalo, ada Balsa Sekulic, terus juga ada Gabriel Mutombo juga. Nah, secara overall Mas Tio dan Mas Vino melihat 4 pemain baru ini seperti apa di laga debut? Kalau dihitung neracanya pemain keluar sama pemain masuk nih cukup seimbang kan. Keluar 7, masuk 7 tadi sempat ngecek. Tapi yang jadi peningkatan dari sisi kualitas tuh jelas ini ada peningkatan di sisi kualitas, tapi dari sisi kuantitas belum kan, karena masih keluar 7 masuk 7. Pemain yang masuk ini adalah pemain yang memang bisa menopang fleksibilitas strateginya si Igor Tolić, karena beberapa pemain itu bisa main di lebih dari satu posisi. Katakanlah Mutombo, dia ngisi posisi Federico Barba, dia juga bisa main di bek kiri. Menalo itu dia bisa main attacking midfield, bisa winger kanan, winger kiri, bahkan bisa jadi false nine gitu kan. Peralta yang baru masuk, apalagi dia mungkin bisa main di kanan kiri atau di tengah. Jadi pemain baru yang masuk, ini jelas peningkatan sih dari sisi kualitas, terutama dalam sisi penerapan fleksibilitas strateginya si Igor Tolić nanti, termasuk Gakuto Notsuda juga gitu kan. Dan nyobain Ikhwan Tanamal itu jadi menambah hasanah pemain yang bisa main versatile di Ikhwan Tanamal di kiri gitu kan. Tinggal lihat lagi aja eksperimen apa yang bakal dilakuin gitu. Dari 4 pemain yang udah main lah lawan Arema, siapa yang paling spesial menurut Mas Vino? Yang paling spesial Gakuto? 4 pemain asing ya? Iya, 4 pemain asing itu. Gakuto, gue masih ingin lihat dia main lebih lama lebih lama lagi, dan gue nggak bisa ngeliat. Tapi dari first touch-nya juga oke. Cuman ya Gabriel Mutombo yang jadi man of the match, gue rasa juga memang bisa ngebuktiin kalau dia memang pengganti yang sepadan buat Federico Barba. Oke, gimana? Mungkin kalau ketakutan Bobotoh ya, itu kehilangan Barba sama Putros. Itu yang kalau di depan kayaknya pembelian Persib ini bagus banget nih. Kalau dari kemarin lihat lawan Arema, kayaknya udah aman lah. Kayaknya mandulnya Ramon Tanke ini aman lah. Kastal pergi juga nggak apa-apa. Cuman lini belakang. Tapi kita kan belum tahu ya, belum melawan Persebaya, belum lawan Persija, atau belum lawan di ACL tuh. Lini belakang ini masih menjadi masalah. Tapi Mutombo kan pengalaman ya. Pintarnya Persib, dia ambil pemain-pemain yang bermain di Liga Thailand, yang sudah pengalaman. Main di Asia ya. Dan adaptasinya nggak terlalu susah gitu. Dan ini berhasil sih. So far so good ya. Cuman Ikhwan ini, siapa pemain inti bek kiri nanti akan dipasang oleh Persib Bandung nih sepanjang musim. Benar. Kalau dia bagus bisa jadi challenging loh. Bisa. Dia oke loh kemarin main. Sekarang kan dengan banyak pemain yang pergi, paling opsinya Eliano kan. Eliano. Only Eliano atau Mutombo bisa jadi bek kiri. Benar. Karena bek tengahnya banyak nih. Bek tengahnya lumayan numpuk. Cesar, Matrikari baru perpanjang kontrak sampai 2028 ya. Dan kalau bahasa Sekulic gimana Mas Tio melihatnya?
Itu yang tadi gue bilang. Balsa Sekulis itu salah satu striker yang tidak dimiliki Persib tahun lalu. Jadi dia rajin, dia di dalam kotak penalti juga cari ruangnya kayak Edin Dzeko lah. Iya, Ya, kalau bahasanya gampang kayak Edin Dzeko. Edin Dzeko. Dia mau turun ke bawah cari bola, dia juga aktif, buka ruang dan juga pantulin bola. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh Persib tahun lalu. Jadi gue rasa ini salah satu pembeda. Kalau Peralta datang, ini akan pusing di winger. Peralta ada main. Di mana posisi Peralta? Tapi kalau untuk di striker, kayaknya Balsa Sekulis salah satu pembelian terbaik ya. Menurut gua ya di lini depan. Jadi dia nembok gitu. Betul. Ya kan? Iya. Jadi nanti yang masuk kiri kanan Bergenio atau Peralta. Itu indah banget itu. Gila banget. Jadi hati-hati ya lawan Persib. Jadi dia cuma mancing lawan yang main justru winger-winger ya. Benar. Peralta Menalo itu kan. Sesuatu yang nggak dimiliki Persib Bandung musim lalu. Musim lalu kita tahu Persib Bandung memang bermain secara sistem, tapi mereka nggak punya pemain yang bisa bikin kejutan lah ya. Kita tahu kan di 2 musim lalu ada Tyran, musim sebelumnya ada Stefano Beltrame. Ini musim lalu tuh David da Silva. Nah, musim lalu Persib nggak punya, dan di musim ini nanti di musim 2026-2027 bukan nggak mungkin Peralta itu sendiri kan, dan juga Balsa Sekulis yang bisa jadi mesin gol Persib Bandung. Nah, ini bicara Peralta, kita tahu dia bakal tiba di Indonesia nih hari ini Senin ya. Senin kalau nggak salah jam 5 sore, pokoknya sore lah nyampe di Indonesia setelah terbang dari Argentina bersama sang agen ya. Kita tahu kan kedatangan Peralta tuh paling ditunggu oleh Boboto ya. Bahkan di postingan Instagram Persib Bandung jumlah like-nya paling banyak ketimbang Wilujeng Sumping yang lain gitu. Ketimbang Ragnar, ketimbang Sandy Walsh, bahkan tuh sampai 1 juta like kalau nggak salah deh ketika Peralta diumumkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Nah, melihat kedatangan Peralta nih Mas Tio dan juga Mas Vino, kira-kira Peralta yang memang posisi ideal bakal ditempatkan di posisi apa sih? Karena kita tahu kan juga di posisi asli memang winger kiri kan, tapi kita tahu Persib Bandung winger kiri udah numpuk kan, ada Ragnar Oratmangun, ada Beckham, Putra, terus juga ada Sadil, Berguinho juga bisa main di situ, Barros juga kemarin main di situ kan. Nah, ini apakah memang Peralta akan ditempatkan di posisi terbaiknya di winger kiri atau yang mungkin dicoba di posisi nomor 10, karena kita tahu Persib Bandung agak kekurangan nih di posisi nomor 10 musim lalu nih. Kalau Peralta booming tuh, kita terima kasih juga untuk JJ kali ya. Berawal dari slip taunya JJ nih. Nah, itu membuat ini jadi viral gitu. Sehingga orang menanti. Udah lupa sama posisi lain. Padahal Persib membutuhkan posisi di lini belakang yang lebih penting. Itu kayaknya bikin likes-nya banyak juga. Betul. Jadi viral, jadi rame. Nah, kalau masalah likes-nya banyak mungkin itu. Tapi kalau melihat posisi yang pas. Kalau menurut gue di winger kanan. Winger kanan. Ya, 20 gol, 14 assist loh. Gila, banyak itu mahal banget sih. Jadi wajar kalau dia memang dinantikan oleh Boboto. Dan meskipun posisi dia itu sudah dimiliki oleh pemain lain, tapi Peralta tetap Peralta lah. 28 tahun, harganya ya mungkin nomor 2 paling mahal ya di Persib saat ini. Tapi dengan kontribusinya untuk Borneo dan pernah bermain di Liga Indonesia, itu tentu adaptasinya lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan kalau melihat tadi Bur udah bilang di kiri ada banyak nih, dia tuh bisa main di kiri di kanan, tapi dia lebih gacor main di kanan menurut gua. Dengan komposisi Solid Skarin saat ini ya, apalagi dengan ada si Balsa di depan, dia di kanan. Dia di kanan, cut inside, selesai. Kayak inverted Betul. gitu ya. Benar. Gimana? Dia dengan modal MVP Liga Indonesia penghargaan MVP yang dia bawa, wajar sih kalau orang Bandung menantikan kedatangan dia gitu kan. Karena kalau gue nyimak habit di sosmed terutama Boboto gitu. Kalau ada pemain yang misalnya kayak di Liga Thailand bagus, di Liga Malaysia bagus, atau bahkan di Liga Jepang bagus, datang Wilujeng Sumping, ya mereka senang gitu. Tapi mereka nggak tahu mereka pemain ini musim lalu mainnya kayak apa gitu. Akan lebih excited lagi kalau sesama main di Liga Indonesia gitu. Itu pecahnya tuh bakal ngelebihin pemain yang tidak ditransfer dari sesama tim di Liga Indonesia. Contoh sebelumnya gue ngerasain hype yang begitu besar waktu Ciro pindah dari Sikabo ke Persib itu kan. Boboto tuh udah tahu Ciro mainnya kayak apa gitu. Jadi wah kalau gabung gimana? Senang gitu karena ini adalah pemain yang mereka amatin dari musim lalu gitu. Kenapa Peralta, Ciro gitu. Mungkin dulu kalau Hilton Meruera dulu. Iya, kalau zamannya Hilton Eloko sosmed udah gila mungkin bisa meledak. Iya, betul. Atau dulu Julio Lopez dari Semarang ke Persib. Ada PSIS ke Persib, kalau ada eranya sosmed mungkin meledak juga gitu kan. Jadi eranya sosmed ya gue ngerasa hype-nya Peralta ini sama kayak hype-nya waktu Ciro pindah ke Bandung gitu kan. Betul. Nah, perkara posisi Peralta baiknya di mana?
ini mungkin Igor bisa pusing, tapi bisa jadi bless juga buat Igor karena pemain-pemain datang ya tadi yang gue bilang mendukung fleksibilitas dia untuk terapin banyak sistem gitu kan. Apalagi main di 3-4 kompetisi, ini jelas tentu Igor harus bisa manfaatin versatilitasnya Peralta, Menalo, Berginho kemarin main jadi attacking midfield nomor 10 itu cukup bagus juga, biasa dia main di winger kanan gitu kan. Nah, yang jadi menarik adalah Berginho dan Peralta kembali reuni lagi nih kan. Kayaknya memang ngebangun chemistry-nya udah nggak harus dibangun lagi dari nol, tapi ya penasarannya pengen lihat bagaimana Berginho dan Peralta kerjasama di tim barunya, apakah akan sebaik ketika dia di Borneo waktu juara yang Shield itu yang sebaik waktu di Borneo bisa anterin Borneo ke top 2, top 3 atau gimana gitu kan. Benar-benar. Nah, ini bicara bursa transfer, kita tahu Persib Bandung baru saja datengin Ahmed El Wardani ya, merupakan pria asal Mesir dan pernah jadi asisten pelatih Bojan Hodak di Kuala Lumpur City KL. Di tahun 2021 sampai 2023 kalau nggak salah. Dan akhirnya dia resmi dikenalkan ya di akhir pekan lalu. Dan kita tahu kan ini kedatangan Ahmed El Wardani ini nunjukin kalau memang Persib masih bakal aktif nggak sih di bursa transfer? Iya, kayaknya sih bakal karena Ahmed ini kan sebetulnya walaupun dikenalinnya baru beberapa hari yang lalu, tapi dia itu udah bekerja efektif dari pemain-pemain baru yang datang di musim ini yang gue dapat infonya gitu kan. Jadi sebenarnya udah kerja dari lama. Udah kerja dari lama. Beberapa kali kalau lihat YouTube-nya emang udah sering ada di tempat latihan, tapi emang baru dikenalin aja gitu kan, baru dikenalin. Sebenarnya dia udah kerja dari lama dan yang gue dengar tuh dia memang terlibat di dalam perekrutan-perekrutan yang udah datang ke Persib musim ini. Dan daily-nya gimana? Daily-nya dia emang bantuin senior sama bantuin di EPA juga gitu kan. Apakah akan ada pemain yang masih datang setelah ini? Bisa jadi karena mengingat transfer masih tutup cukup panjang, September akhir, dinamikanya masih terjadi. Persib juga mungkin masih lihat nanti ketika lawan Manindal Tigers keputusannya kayak apa. Ini masih dinamis, Bro. Jadi apakah si Ahmed El Wardani ini masih akan terus bekerja buat nyari pemain baru? Bisa jadi ya. Terutama di posisi-posisi yang dikira, yang dirasa masih butuh. Masih kurang ya. Karena kemarin gue denger gini dari beberapa pelatih ya, pelatih yang kerja sama gue di Piala Dunia kemarin. Jadi dia tuh adalah pelatih sebetulnya, tapi dia punya metode scouting yang modern lah. Scouting yang bukan hanya karena kemauan pelatih atau posisinya seperti apa, tapi dia punya data statistik yang cukup bagus. Nah ini jadi kalau bahasanya TSG. Ya, kalau di FIFA tuh TSG. Nah, kayak gini nih. Nah, dia tuh punya itu. Nah, Persib mengembangkan ini lewat beliau. Jadi benar-benar Igor Tolis itu akan dikasih data ini oleh dia. Nih loh, ini pemain-pemain ini data statistiknya seperti ini penampilannya. Dia bisa bermain di beberapa posisi. Makanya itu terjadi perekrutan yang lebih bagus dibanding tahun lalu. Jadi itu yang gue dengar. Ya, kenapa dia sangat penting dalam bursa transfer Persib Bandung. Dan kabarnya masih ada 1 dan 2 pemain lagi yang mau diambil. Tapi gue nggak tahu siapa ya. Tapi ini hampir 90% lah. Pemilihan Persib musim ini peran dari Ahmed El Wardani. Betul. Dan itu diberikan untuk Igor Tolis. Bener. Dan terbukti pemain-pemain datangin tuh bisa dibilang kalau secara CV lebih bagus ketimbang musim lalu kan. Setuju. Musim lalu datangnya Ramon Tanke yang Kamboja pokoknya. Liga Kamboja kan. Liga Kamboja. Nah, tadi yang Vino bilang, kalau dari Liga Kamboja Thailand atau di luar kayaknya biasa aja. Biasa ya. aja, benar-benar. Nggak likes-nya nggak banyak. Tapi kalau dari kompetitor, dari kompetitor. Langsung, karena orang lihat, oh dia udah main, udah lihat cara mainnya kan. Musim lalu dia musuh yang emang nyusahin, yang ngerepotin. Mungkin gitu ada di dalam hayalannya, kalau dia main musim lalu di klub kesayangan saya kayaknya menarik deh. Gitu. Jadi lebih hype-nya lebih kena kalau sesama Liga Indonesia ya. Benar. Sekarang juga mungkin kepiawaian El Wardani juga mungkin bisa dites ketika Persib Bandung dirumorkan sama 2 pemain timnas Indonesia nih. Kita tahu kan lagi rame banget di medsos. Sen Patinama dan juga Gio Pelopesi kan. Sen Patinama kita tahu kan sempat muncul lah di story Beckham Putra, sedangkan Gio Pelopesi sempat kedapatan berada di Bandara Soekarno-Hatta di awal pekan lalu. Dan dia waktu itu ditanya Gio Pelopesi, lu mau di Indonesia mau main sama Tom Haya di Persib Bandung ya? Nah siapa sih Joy cuma bilang ya we will see gitu dia. Dia nggak ngomong iya, kayak sekarang kan dia nanti aja lah gitu. Nah melihat komposisi skuad Persib saat ini
memang kehadiran dua pemain ini dibutuhkan Persib nggak sih? Oke, pertanyaan yang balik nih. Persib masih butuh. Juara lagi dong nanti. Ntar rame lagi nih. Rame lagi. Rame lagi. Iya. Kalau gini nih, kalau dari versi gue ya, waktu itu pernah rame kan di sini. Gue bilang, wah, kalau Persib juara lagi nggak bagus buat sepak bola kita. Intinya adalah liganya nggak bagus. Iya. Kalau yang juara satu tim terus. Betul. Bukan jangan Persib juara Jangan lagi. Persib juara. Bukan itu. Kalau Persib juara bagus, alhamdulillah ya kan. Tapi masalahnya yang lain tuh ngapain aja gitu. Yang lain tuh nggak berkompetitif gitu, nggak kompetitif. Nah kalau tadi pertanyaan Bur, penting nggak? Gue balik. Sebenarnya materi pemain yang ada saat ini nggak butuh 2 pemain itu. Tapi kalau harus memilih, gue butuh Joe Pelopessi. Oke. Joe Pelopessi itu ada di posisi nomor 6 yang tidak dimiliki oleh Persib. Lucho sekalipun. Lucho ya. Betul. Lucho emang agak sih kurang Iya. sih lagi lawan Kalau Arema. Joe Pelopessi itu fokus buat transisi positif dan negatif. Itu enak banget Tom Hey. Enak banget yang lain. Jadinya menurut gua kalaupun Persib mau mengambil, ya Joe Pelopessi. Pelopessi. Itu akan memastikan 2 gelar mungkin ya. Iya, Tuh, asik. puas gak mau 2 gelar? 2 gelar dari 4 kompetisi kan. League Cup sama Liga lah Iya. ya. Gua nggak mau Asia ya. Iya. Itu masih berat. Itu target realistis ya itu ya Tuh. Mas Tio. ASEAN Kalau sepak final bola lah. mah nggak perlu lah. Udah banyak di Kan, posisi itu. tapi Persib kan minim fullback kiri gimana? Ya sekarang dengan tadi kita bicarakan Ikhwan, kasih kesempatan bisa. Iya. Dengan asumsi Mutobo juga bisa main di bek kiri. Bek kan? kiri. Dan Jadi Kakang juga bisa dicoba Kakang di bisa sana. Sandy juga. Walsh juga bisa di sana. Betul. Kalau memang dibutuhkan gitu. Iya. Gimana Mas Tio? Mungkin kalau dari apa? Kalau kebutuhan itu kan ada beberapa level ya. Iya. Ada kebutuhan yang penting, mendesak. primer dan sekunder. Iya penting, mendesak, penting tapi nggak mendesak, nggak penting dan nggak mendesak. Setelah Ikhwan Tanamal main bagus, posisi Iya. bek kiri cukup penting tapi nggak mendesak. Iya. Kayaknya dia bisa dapatin pemain dari posisi full back kiri buat mempertebal itu gitu. Karena harus fair juga, kita nggak bisa lihat permainan Iwan dari satu Satu game pertandingan, kemarin gitu iya. kan. Satu game kemarin. Ya gue sempat nge-tweet juga ketika kemarin Ikhwan mungkin main nothing tulus, gak ada beban, dia pemain muda. Tapi sekarang spotlight di dia gitu. Nah sekarang ujiannya nambah ketika dia udah dapat spotlight, dia bisa dapat konsisten sama baiknya ketika kemarin. Jadi abis presiden mungkin masih bisa dilihat, tapi sejauh ini posisi back kiri itu antara penting tapi nggak mendesak banget gitu kan. Dan kalau harus dapetin pemain baru lagi di posisi back kiri, benar tadi Bur bilang Shen Patinama mungkin masih bisa masuk dalam radar gitu kan. Entah mungkin nanti skemanya gimana dia ke Persib gitu kan. Atau mungkin Sayuri gitu kan. Iya. Sayuri bisa dicoba, masih banyak nama-nama back kiri yang lain gitu kan. Tapi kalau gua agak seberangan sama Mas Tio, kalau di posisi DM-nya Joy Pelopessi itu kayaknya memang udah apa tebel banget sih kalau gue lihat di situ gitu. Karena kecuali harus load pemain lagi, Atau cedera. cedera, mungkin bisa pikirin Joy Pelopessi. Karena di situ masih ada Deddy Kusnandar kemarin main gitu kan. Paling dipinjemin nanti. Iya mungkin ya, ke Ciamis. Ada Malis kemarin main defensif loh ya. iya, Ada Malis main defensif, defensif. Nazril kemarin main Tapi bagus di juga. Bojonegoro dia jarang main defense masalahnya. Nah iya kemarin Iya. kan ada Malis kayak main Iya. defensif gitu kan. Ada Nazril juga bisa main bagus, iya. Mark kecuali mungkin kalau gue ngelihat posisi back kiri yang memang dalam keadaan yang lebih penting daripada posisi Joy Pelopessi sama penjaga gawang sih. Iya. Penjaga gawang itu penting tidak mendesak juga gitu. Untuk di level Asia ya. Iya. Tapi gini, kalau gue boleh nambahin dari point of view gue ya, kalau ambil pemain tim nasional lagi, sebenarnya Persib tuh rugi. Ruginya tuh ketika dia main di 4 kompetisi, kebugarannya akan menjadi pusing bagi Igor Tolic. Mungkin buat Bobotoh senang, weh, loba oi, pemain orang dipanggil timnas gitu. Tapi untuk pelatih sama manajer pusing. Pusing, betul. Antara gak ada istirahat ya pemain kan, udah ikut 4 kompetisi, timnas. Ini kalau ya 5-6 pemain oke lah. Tapi kalau sampai 8 pemain Persib ada di 7 kan timnas, sekarang 7 kan. 7 sekarang pusing lu, terbanyak. pelatih pusing. Ya ini menjadi perhitungan juga pastinya. Jadi ketika Persib membutuhkan pemain untuk 4 kompetisi, tambah timnas, jadi ada 5. Gitu, Igor Tolic pasti pusing. Kalau fans sih pasti semakin Senang banyak, aja. semakin Makin senang. senang, Ini benar. dari point of view gue ya. Iya, Jadi sebaiknya sih nggak perlu juga sih. Kan masih banyak pemain yang bagus. Iya, benar. Yang di luar timnas. Jadi itu kalau yang gue dari- bilang makanya penting tapi nggak mendesak banget. Betul. Jadi kalau dari Mas Tio,
nggak butuh lah ya pemain timnas Indonesia tambahan. Kalau memang harus datang pemain baru, ya ambil aja pemain dari luar gitu. Sudah cukup kok Cukup saat ya? ini. Iya, iya. Ikhwan Dan Tanamal. Ikhwan Tanamal oke Iya. ya. Dan kita tahu kan Persib Bandung tadi Mas Tio dan Mas Vino juga dibilang Persib akan tampil di 4 kompetisi kan, Ya. ada League Cup, Super League, ACL 2 sama Asian Cup Championship. Dan kita tahu kalau merujuk dari tim-tim Asia Tenggara nih, misal Buriram United atau juga JDT, bahkan Port FC, biasanya itu dia selalu ngedaftarin pemain asing yang lebih banyak ketimbang kota yang ada di liga lokal mereka. Misal Thailand ya, saya lupa Thailand 8 atau 10 pemain asing kalau nggak salah. Ketika tim Thailand main di ACL Elite atau ACL tuh, mereka ngedaftarin pemain yang lebih banyak. Misal kayak Port FC saat ini tuh, mereka punya 13 pemain asing. Iya. Dan itu sebagai modal mereka untuk bersaing di ACL Elite. Nah, sebenarnya Persib Bandung juga musim lalu ketika main di ACL 2, 12 pemain asing kan, karena Adam Rizibek. Karena memang ya dia Adam nggak bisa didaftarin Super League karena memang udah terlempar. Di saat bersama juga manajemen Persib saat itu menambah pemain ya. Nambah Kurzawa, nambah Kastel juga. Terus juga nambah siapa satu lagi? 3 yang datang. Pokoknya Kurzawa Kastel dah. Kurzawa Ya, Kastel. Kurzawa Dan Kedua. akhirnya Persib pakai 12 pemain asing di musim lalu, di paruh kedua musim lah. Nah, untuk musim baru kira-kira dengan target Persib Bandung yang ingin tampil lebih baik lagi di ACL 2 setelah musim lalu kalah di 16 besar, pasti kan Persib ingin punya target yang lebih tinggi. Adam Ali saja tuh dalam sebuah wawancara baru-baru ini yakin banget, bukan yakin sih, menargetkan lah Persib Bandung bisa lolos ke final ACL 2. Tentu kan lolos ke final tuh ya kita kalau mau realistis agak sulit ya, karena lawannya ada Machida Zelvia, ada FC Seoul, Tim-tim timur tim-tim tengah kuat lagi. lah. Ya. Jangankan tim-tim Asia Barat, Asia Timur. Sesama Asia Tim Tenggara Asia Tenggara aja masih susah kan, ada Racaburi, ada BK Patum juga yang main lagi. Nah, ini melihat kondisi ini, apakah Persib Bandung butuh nggak sih pemain atau mendaftarkan lebih dari 11 pemain asing gitu untuk tampil di ACL 2? Ya kalau ngelihat ini kan drawing kita belum tahu ya Tahu, ACL siapa? dulu ketemu apa. Mungkin ACC nih yang Asian Club Championship kita udah tahu ketemu apa gitu kan. Tapi yang paling penting itu kan ACL tuh karena ini yang memang ngaruh ke koefisien si Liga Indonesia sendiri. Shopee Cup ACC juga menarik gitu kan, karena memang dari sisi hadiah juga cukup besar gitu kan. Tapi apakah perlu untuk nambah pemain? Sebenarnya ya bukan yang ngediskriminate gitu, tapi sebenarnya Persib kan udah lebih main dari 11 pemain asing dengan adanya Tom Hayam sama Klok gitu. Ya maksudnya mereka lokal rasa asing gitu, mereka rasa Eropa lah. Rasa Eropa, bukan homegrown player di Liga Indonesia. Persib sudah bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kekurangan-kekurangan apakah harus nambah asing atau enggak gitu. Sebenarnya udah cukup gitu. Atau kalaupun harus nambah asing, setidaknya kalau menurut gue sih lihat dulu nanti fase group stage ACL tuh. Kalau misalnya kita bisa ngelangkah lebih jauh, ya apa salahnya untuk nambah pemain asing gitu. Tapi kalau misalnya buat sekarang, ya dengan yang ada cukup kayak sekarang ini sambil nunggu drawing, rasanya sih udah cukup gitu kan. Atau kalau mau nambah lagi ya lokal rasa asing lagi. Iya. Ya itu. Pelopesi Patinama Atau gitu. mungkin gue balik lagi ke tadi video katakan ya. Kalau Teja cedera, itu yang gue takutin. Itu doang. Kalau yang posisi lain ada pelapis ya. Kalau Teja cedera, ya kita nggak tahu ya. Benar-benar kita nggak mau Teja cedera. Tapi kalau Teja cedera, ini bahaya loh. Jadi mungkin pemilihan penjaga gawang mungkin bisa jadi opsi kalau harus ada penambahan. Tapi kalau posisi lain, sepertinya gue setuju sih. Kita lihat dulu drawingnya, sepadat apa, sesulit apa. Jadi harus ambil langkah yang mungkin bisa dipikirin oleh manajemen adalah siapa bisa menjadi pelapis Teja Pakuala. Tapi isu penjaga gawang juga sebenarnya lebih jadi isu yang emang penting juga dan emang harus ngambil penjaga gawang juga kan. Karena ya bayangin benar kalau Teja cedera, ya kalau cedera aja satu match, 2 match, ya bukannya Fitrah nggak main bagus. Tahun lalu juga bisa ngebuktiin ketika Borneo gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu berapa lama dan memang kayaknya untuk klub selevel Persib ini udah harus punya 2 penjaga gawang dengan level kualitas yang nggak jauh berbeda gitu kan. Permasalahannya sekarang penjaga gawang ini udah pada diambil-ambilin, udah pada punya klub gitu kan. Terakhir Nadeo gitu kan. Nah, Nadeo backupnya Akil ya secara kualitas oke gitu kan. Persebaya Reza sama Hernando secara kualitas oke gitu kan. Bukan ngecilin si Fitrah yang Persib gitu, tapi Fitrah memang masih perlu jam terbang. So seharusnya memang berpikir untuk ngambil
pesaingnya Teja juga gitu kan. Satu sisi mungkin harus punya 2 kiper dengan kualitas yang sama, satu sisi juga mungkin ngasih pressure ke Teja di setiap pekannya supaya dia nggak ngerasa nggak nyaman di posisi utama itu. Yang tersisa siapa ya? Tinggal Riyandi yang masih free agent ya. Dia kemana Riyandi kita nggak tahu kan, beberapa rumornya kan masih kemana-mana. Bilang ada yang dia ke Garuda Yaksa, ke Dewa gitu kan. Sempat dirumorkan ke Persija walaupun akhirnya Nadeo dan Akil Safik yang datang. Dan atau balik lagi ke penjaga asing. Penjaga asing. Nah, apakah memang opsinya Persib harus datengin penjaga asing berarti? Intinya sih sebenarnya untuk pesaing untuk Teja ya. Gue lebih suka ngomong pesaing karena kalau ngomong pelapis kayak enak, takutnya Tejanya cedera kan kita nggak bisa doain jelek. Pesaing. Jadi seperti Vino katakan, salah satu hal yang positif dalam sebuah klub adalah memiliki pemain yang memiliki kemampuan yang sama di satu posisi. Jadi semua pemain bersaing positif kan. Nah, di Persib saat ini Teja tidak punya pesaing. Ya lagi-lagi Fitra jauh lah pengalamannya, apalagi main di ACL tuh. ACL 2, betul. Main away. Kalau main di GBLA aman ya kan. No aing aman. Di away beda loh. Beda. Teja itu baru berkembang 2 tahun terakhir loh. Benar. Dia nggak bisa build up. Mainnya asal buang. Asal buang aja. Dia gara-gara dia di bawah Bojan Hodak dia bisa build up. Dia banyak berubah lah. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi harusnya penjaga lah menjadi salah satu yang harus dipikirin prioritas oleh. ya. Bisa jadi asing yang 12 itu kiper ya. Benar. Jadi di liga enggak, tapi di Asia mungkin kiper. Tapi ya kayak Adam respect juga ya. Datang pulang lagi ngapain. Benar-benar. Dan sekarang lagi kenceng banget di Romerin tuh Persib bakal kabarnya bakal mendatangkan 2 pemain asing tambahan nih di posisi kiper dan juga fullback kiri. Ini lagi kenceng banget rumornya di beberapa jam atau beberapa hari terakhir lagi kenceng banget rumornya. Kan yang sempat beredar kan kipernya Lion City Seller tuh si Ivan Susak kan. Terus juga ada Markovic juga tuh kipernya HJK Helsinki, kiper asal Kroasia yang punya tinggi menjulang lah. Itu juga jadi salah satu kiper yang dikaitin sama Persib Bandung. Makanya tinggal kita lihat nanti siapa yang bakal datang, apakah mungkin Persib Bandung make lebih dari 11 pemain asing atau memang ya tetap 11 pemain asing tapi pemain ada yang dilepas gitu. Nah, kalau misalnya memang Persib Bandung pakai opsi yang kedua nih, Persib tetap pakai 11 pemain asing tapi ada pemain yang dilepas, pemain asing ya. Kira-kira siapa Mas Tio? Ramon. Sama terus lu, Bro. Kayaknya satu ruangan ini ada berapa orang nih mungkin di otaknya sama gitu. Tapi ya to be fair aja memang dari sisi numbers juga kurang bisa bukti musim lalu gitu. Apakah Ramon pemain jelek? Enggak gitu. Tapi Ramon pemain yang mungkin belum bisa konsisten main baik di setiap pekannya gitu. Dia pemain baik tapi kita pengen yang di depan tuh apalagi kelas Persib ya. Konsisten di weekend out-nya tuh dia bisa tampil baik dan Ramon belum bisa itu. Dan kemarin lawan Arema, Ramon kayak kelihatan pemain yang baru gabung Persib, kayak pemain yang baru adaptasi gitu. Beda sama bahasa Sekulic yang baru main pertama kali tapi lebih nyaman gitu sama temen-temennya. Ramon kelihatan dalam kondisi dia 1 lawan back Arema dia malah bingung sama bola yang dia kuasain gitu kan. Itu kelihatan dia dalam tekanan. Dalam tekanan ya. Iya, karena Ramon udah dikasih waktu beberapa tahun untuk membuktikan diri, dia udah berhasil. Saat ini muncul pesaing-pesaing yang lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Jadi benar-benar dia di tim dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Lo salah dikit kelar. Striker adalah menciptakan gol. Lo buktiin cetak gol nggak? Gitu. Dia susah cetak gol. Dengan beberapa posisi yang harus cetak gol nggak bisa. Apalagi sekarang kedatangan banyak kan. Jadi kalau lu tanya siapa ya? Ramon. Satu nama yang mudah gue sebutkan. Ramon tuh ada di list nomor 1 gitu kan. Karena di musim lalu juga beberapa momentum yang harusnya bisa dia ambil, dia nggak bisa gitu peluang kan. Itu ya. Iya. Bener. Kita tahu juga di musim lalu Persib Bandung datangin marquee player nih atas nama Levin Kurzawa. Tapi memang kualitasnya agak kurang karena memang match fitness-nya nggak optimal ya. Karena sebelum gabung Persib kan dia sempat vakum 6 bulan lah ya, karena terakhir kali main kan di Boa Vista di musim 2024-2025, sedangkan di awal musim 2025-2026 dia tanpa klub kan. Makanya ketika dia gabung Persib, kita lihat Kurzawa baru main di menit-menit akhir dan juga sering keteteran juga kan. Ketika dia debut juga lawan Ratchaburi kalau nggak salah keteteran juga. Terus juga di laga-laga lain juga, walaupun dia ujung-ujungnya ngasih asis yang oke ya, ke Berguinho ketika Persib menang 4-2 lawan Bayangkara FC. Nah, melihat fenomena ini juga Persib Bandung
kan sebenarnya bukan yang pertama datangnya Mercury player ya. Ya. Di 2017 pernah datangnya Michael Essien, Charlton Essien. Cole. Charlton Essien masih oke lah mainnya, tapi Charlton Cole kan di bawah harapan juga waktu itu. Nah ini sekarang juga Persib sempat dikaitin juga sama Djibril Sidibé kan, pemain FC Prancis. Toulouse, pemain timnas Prancis di Piala Dunia 2018. Dia beda sama Kurzawa. Dia usia memang sepantaran sama Kurzawa sekitar 33 tahun, tapi kalau dari segi match fitness dan penampilan Sidibé masih oke lah, karena musim lalu di FC Toulouse kan dia mencetak 3 gol dan 4 assist dari 33 pertandingan. Catatan ini oke lah untuk ukuran pemain di posisi fullback ya. Dan juga kebetulan Djibril Sidibé juga sudah putus kontrak, bukan putus kontrak, kontrak udah habis dan sekarang berstatus free agent kan. Nah, melihat kondisi ini Persib Bandung yang pelan-pelan juga mendunia kan, sempat collab sama PSG, terus juga dikomen sama Mbappe. Iya, Nah, ini dikomen Mbappe. melihat fenomena ini sebenarnya Persib butuh nggak sih pemain Mercury player seperti Sidibé lagi untuk musim ini gitu? Kalau melihat track record dari manajemen Persib Bandung, dari sebelum manajemen ini ya, dari sebelum Mas Adit dan kawan-kawan ini, sebelumnya juga gue lihat cara berpikirnya sudah seperti itu. Jadi sepak bola ini sudah mulai digiring bukan hanya dalam pertandingan, tapi bagaimana mereka menjadi sebuah bisnis yang berjalan, dan itu cukup bagus. Orang kan pikir, ngapain datengin Essien? Lo lihat dong, berapa kaos yang terjual. Betul. Kurzawa udah tua ngapain? Lo lihat dong, itu cara Persib untuk mengambil banyak keuntungan. Karena kan kita tahu sendiri, gajinya mahal-mahal semua. Banget. Dari mana? Sepak bola kita, gue udah ngobrol sama beberapa, hampir semua owner, nggak ada yang untung sepak bola Indonesia. Nah, Persib dan Bali United ini sudah membangun itu dengan bagus. Akhirnya sepak bola menjadi satu komoditas yang hidup, yang bukan seperti zaman dulu ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh deh, 5-6 tahun lalu lah. Itu semua nggak ada yang untung. 100% rugi. 100% buntung. Tapi sekarang dengan kita kembali ke level Asia, ke ASEAN, dengan tadi Vino sudah spill gaji hadiahnya besar, itu tentunya menjadi satu cara. Ayo kita jadi juara yuk, biar kita menjadi wakil Indonesia yuk, hadiahnya besar loh. Ya, betul. Dan Persib sudah melakukan itu. Jadi gue rasa kita tunggu kejutan. Kalau lihat track recordnya, sepertinya akan ada juga pemain. Kita nggak tahu kan, tiba-tiba Levin Kurzawa, wih, kok datang ya? Iya, nggak ada yang ngeduga ya. Iya, dan kalau si Sidibé mungkin, tapi namanya nggak terlalu menjual ya. Iya. Nggak sebesar Kurzawa. Betul, jadi gue rasa mungkin kemungkinannya kecil. Tapi mungkin nama-nama besar bisa digoreng juga oleh Persib Bandung. Ya, sekarang kan tiap ada nama besar baru jadi gorengan yang enak. Lo kalau ingat kemarin siapa? Jose Rodriguez. Jose Rodriguez. What else? Dybala. Banyak Ya, lah. Dybala. Jadi, James Rodriguez gitu kan. Betul. Ya, Sidibé juga digoreng, kan dicocokin aja, dia habis diputus klub ini, mungkin gabung gitu kan. Tapi realitanya sekarang pemain 11 gitu kan. Dan walaupun tadi kata Mas Tio, Sidibé secara profile mungkin nggak sebesar Kurzawa karena Kurzawa main di PSG, tapi Sidibé pun di skuad juaranya Prancis itu kan sebenarnya bukan yang 2018 utama. bukan utama ya. Utama. Cuma main sekali dia. Iya, tapi ya seenggaknya buat ngeyakinin pemain kayak Sidibé untuk main ke Indonesia itu kan Hebat. bukan perkara mudah gitu kan. Jadi yang lebih realistis itu kan memang ya dari yang ASEAN atau ASEAN proven kayak si siapa Mutombo gitu kan. Sebenarnya kan itu yang yang diperlukan tuh yang mana gitu kan. Tapi balik lagi ke Kurzawa, itu emang kalau gue bilang pada saat itu pemain yang nggak penting dan nggak mendesak juga untuk didatangkan gitu, karena dia udah nggak main 6 bulan. Posisi itu pun masih ada posisi Eliano waktu itu dan Franz Putros gitu kan. Kapan dia main ya saat dia habis tekan kontrak, gue udah menduga kalau dia mungkin banyak jadi asing yang ada di tribun atas, nggak masuk 9, ternyata benar kan. Tapi akhirnya win-win bagi Persib itu kan. Persib Bandungnya juara, Kurzawa ada pemain yang dikenal di seluruh dunia, itu satu kombinasi yang pas buat dunia tuh lihat, ini di mana Levin Kurzawa di atas di atas mobil party-party, temennya Mbappe lihat gitu kan. Ya Tijani Reinders juga pasti notice juga karena ada yang main di sana. Dari sisi marketing ini win-win banget sih. Sama Franz Putros, itu salah satu. Itu momen banget. Piala Dunia. For the first time, wakil dari Indonesia, atau kenapa Franz Putros, Persib Bandung. Iya. Keren. Registernya Dapat duit lagi. Iya, dapat duit lagi Persib. benar. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak dipikirkan oleh tim lain ya. Bukannya gua melihat
tim lain jelek, tapi emang pengelolaan Liga Indonesia kan memang menurut gue masih jelek. Gue selalu sendiri tuh ngomong, ada nggak operator lebih bagus nih? Operator abal-abal nih, gue selalu bilang gitu kan. Gue sampai notice ke Erick Thohir, ke Pak Prabowo, nggak didengar juga gitu. Tapi ya udah, gue pengen tuh sepak bola kita jangan hanya Persib yang profesional, jangan hanya Persija profesional, jangan hanya Persebaya, Bali Ayo dong. United. Jadi nggak semuanya gitu. Bahkan di sini gue bisa katakan regulasi harus benar dilakukan. Ketika stadion, ini gue dengar ada yang ganti nama lagi, ganti home base lagi, kasihan supporternya betul, gitu. Sampai benar. kapan sih? Jadi Persib ini menjadi salah satu contoh. Jadi punya stadion, punya manajemen bagus, punya pemain top, punya prestasi, punya yang dibanggakan untuk Indonesia. Nah, harusnya seperti ini. Jadi I-League ini harus Pak Ferry dan kawan-kawan ini harus benar-benar kalau mau memajukan sepak bola kita jangan tebang pilih. Kalau verifikasinya nggak jalan ya udah. Jangan karena teman, lu kan teman gua di I-League, boleh lah Dilolosin deh. I-League nggak bayar gaji. Iya. Kasihan ya. Tegas Bener lah nggak, bro? gitu. Iya Iya, kan? tegas lah kayak Tegas. walaupun Liga Malaysia itu dibilang Farmers League yang juara JDT, tapi mereka cukup strict untuk mutusin tim ini harus degradasi, tim ini nggak boleh mentas di tahun depan. Karena apa? Ya ini juga jadi warning kalau terus dikasih kompromi atau terus dikasih hal-hal yang Nggak ada kelarnya. Iya, hal-hal yang emang ya udahlah kita ini aja, kita kekeluargaan, nggak ada beresnya. Nggak ada beres ya, benar. Nggak ada beres. Padahal materi kita lagi bagus-bagusnya ya. Iya. Bener. Materi kita tuh lagi menjanjikan loh. Aduh, sayang pengelola liganya kurang. Iya, makanya harapannya bisa lebih baik ke depannya. Amin. Mas Iya, iya. Dan juga soal Persib Bandung, kita sudah bahas berkali-kali kan bakal main di 4 kompetisi ya. Nah, kalau dari POV Mas Tio dan Mas Vino, target realistis Persib Bandung apa sih di 4 kompetisi ini? Double winners Boleh bisa. jujur boleh ya? Boleh dong. Ya. Liga Indonesia I-League juara. Nah, Piala Liga juara. juara. ACL L2. tuh semifinal. Wih, keren. Semifinal dong, Iya. semifinal. Targetnya harus semifinal. Iya, Kalau harus, bisa dengan materi sekarang ya. Nah, kalau yang ASEAN Championship juara lah. Wih, treble dong. Ya kan itu Iya. versi gua. Dengan Iya. materi saat ini ya. Benar. Itu harapan gua melihat ini Persib akan mengangkat sepak bola Indonesia. Tapi kalau ACL tuh juara sih belum lah. Tapi kalau semifinal tuh Keren udah banget pawai keliling Bandung gitu bener. Itu prestasi. Jadi tim Asia Tenggara yang paling melangkah jauh. Betul. Jauh. Yes. Gak tau kalau Vino mungkin beda. Kalau realistis ya mungkin double winners masih bisa kan si Persib juara Super League. Liga Super League Dan League Cup. sama Carabao Indonesia kan. Karabau Indonesia. Sama Carabao Betul. Indonesia kan Betul, League Cup betul, itu. betul. Apalagi Persib dapat privilege dia nggak harus dari fase awal Ya, karena final dia langsung ke provinsi Ya. sama Borneo. Itu bisa dan gue harus update lagi ya. Apa yang dijanjikan ketika juara League Cup, apakah dapat jatah untuk main di ACL atau belum. ACC? Gue harus ya? belum ya. Gue harus belum ada putusan ya. follow up lagi ke Pak Asep nih. Kayaknya dapat apa gitu kan. Nah tapi kalau yang juara liga ini jadi selain hadiah uang tentunya itu lebih menggiurkan juga kayak lolos liga, kayaknya memang harus dikejar juga gitu kan. Masuk kompetisi Asia lewat jalur liga gitu, selain lewat jalur Piala Liga, selain lewat Super League gitu kan. Jadi Piala Liga, Super Liga itu mungkin bisa juara dua-duanya karena squad ini emang didesain buat lebih dari satu kompetisi, Shopee atau ACC, gue sih realistis aja ngelihat Buriram masih mungkin pengen tripit 3 season beruntun dia juara. Final masih bisa kan, karena ngelihat kecenderungan JDT di musim sebelumnya juga JDT cukup nggak serius juga di kompetisi ini. Mungkin yang lebih serius lagi ada di ancamannya ada di Buriram, Lion City itu atau klub putrosnya baru Kongan Hanoi. Itu bisa jadi ancaman Persib, tapi sejauh mana Persib bisa melangkah ya harapan. Kalau gue sih pikirnya mungkin final bisa ketemu Buriram gitu kan. Terlepas apa nanti di final, kalau juara juga bisa treble. ACL tuh ya harus bisa lebih lagi dari pencapaian terakhir di musim lalu gitu kan, dan berharap jadi tim Asia Tenggara
yang bisa melangkah paling jauh di ACL tuh. Ya, setelah musim lalu Bangkok ke semifinal, Iya. di dua musim sebelumnya Lion City ke Betul. final kan. Iya. Dan Bukan hal yang mustahil ya. bukan mustahil. Dan Betul. harapannya Persib Bandung di musim baru bisa Ya. membanggakan Indonesia ya. Jadi selain Persib juga ada Borneo juga di Challenge League, harapannya Betul. juga bisa kompetitif juga. Ini gue bilang begini karena ini, Bor, gue lihat musim ini tuh materi pemain kedalaman skuad Persib lebih bagus. Iya. Ya terlepas kehilangan Bojan Hudak, tapi kan dia nggak Persib nggak kehilangan otaknya. Ya. Si Tolic itu penting. Kalau harus ganti, nah itu baru akan banyak pertanyaan. Apakah bisa nggak ya meneruskan apa yang dilakukan oleh Bojan Hudak? Juara 3 kali itu nggak pernah ada sepanjang sejarah. Nggak ada. Dan nggak menutup kemungkinan juga bisa 4 kali. Tapi kalau itu lagi-lagi nih, gue garis bawahi, kalau 4 kali juara, Liga Indonesia harus berpikir bagaimana caranya membuat sebuah liga yang kompetitif. Operator harus berpikir. Karena kalau Persib juara terus nggak masalah. Persib juara terus sampai 10 kali juga nggak masalah. Juventus pernah seperti itu. Inter seperti itu. Bayern sering ya. Bayern sering, apalagi udah sama PSG. PSG, benar. Tapi liganya tetap menarik dilihat. Menarik. Yang jadi permasalahan Yes. adalah gimana kalau juaranya dia lagi, tapi liganya tetap menarik. Itu poinnya. Ini yang gue nangkap dari Mas Tio mungkin. Yes. Yang bikin Liga Indonesia jadi nggak menarik, Iya. ya pesaingnya ini yang bikin nggak menarik, bukan Persibnya yang nggak bikin menarik. Benar. Betul. Setuju banget. Ini dalam upaya Persib Bandung meraih gelar juara tentu ada pesaing kan. Kita tahu salah satu pesaingnya adalah Persija Jakarta. Nah Persija kan semalam udah lawan Persebaya yang kalah 1-0. Itu merupakan debut Sintayong sebagai pelatih Persija. Dan kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan kalau ternyata Persija di bawah Sintayong segini doang. Karena ini baru laga pertama dan nggak semua pemain utama langsung jadi starter kan. Dan juga banyak pemain yang dipanggil ke timnas, ada Nadio, ada Donitri, ada Rido juga, Jordi Amat, dan di laga semalam juga pemain-pemain topnya baru main di babak kedua kan sih, Kon Chang Hun, Arhan juga. Nah, tapi melihat ambisi Persija di musim ini, Mas Tio dan Mas Pino gimana melihatnya? Gue lihat ambisi Sintayong sih sebenarnya. Itu yang lebih penting. Ambisi dia untuk membuktikan bahwa dia tuh memang ada di sepak bola Indonesia. Itu salah satu di luar sepak bola ya. Jadi hadirnya Sintayong dengan sponsor besar dari Korea ini membuat Persija percaya diri. Ya tahun lalu mereka ekspektasinya tinggi, tapi penampilannya di putaran kedua anti klimaks. Padahal materi pemainnya kurang Bagus. apa? Itu Tubaro abis lawan Neymar kemarin kan. Iya, Ternyata benar. dari Persija dia bisa balik ke Chapecoense, Serie A Brazil kan. Iya. Lawan Neymar, lawan Santos. Berarti kan rekrutan Persija keren banget itu. Cuma memang pergantian pelatih. Terus gue lihat semua pemain asing tinggal 2 ya. Tersisa dari 11 atau 12 ya. Gustavo Almeida, Van Basten sama Kalonego. Masih 3 ya? Iya. Tinggal 3. Walaupun si Van Basten sama Paul Ricardo juga belum jelas sih masa Jelas, depannya. ya. 4 berarti. Oke. Kalau melihat dari kemarin itu, Sintayong ini punya karakter. Jadi gue melihat dia itu menyatukan pemain asing dengan pemain-pemain yang pernah dipegang oleh dirinya. Iya. Menyatukan kembali nih. Ada Arhan, terus itu juga dapat kesempatan ya. Sama Detan. Ya. Detan juga terus, pernah di Detan U23 dulu. Witan main lagi. Witan. Depan juga Excel kan. Excel, Semuanya kayaknya pemain-pemain yang memang dikenal. Jadi Persija ini beda dengan Persib. Persija ini bukan hanya mengandalkan bukan hanya mengandalkan Sintayong, tapi dia bukan hanya mengandalkan pemain asing, tapi dia memiliki Sintayong. Dia kunci Sintayong nih. Jadi memang dia yang akan, kalau dia membuktikan bahwa 10 tahun di ban oleh negaranya, tapi dia bisa juara di sini. Setahun katanya. Tahun udah dikonfirmasi. Ceritanya kan 10 tahun. Oh, ceritanya. Iya. Udah bersebar nih. Oh iya, benar. Dia bisa buktikan dengan Persija. Dan gue lihat Persija ini bagus loh, perekrutan pemainnya. Mungkin salah satu klub yang bisa nyaingi Persib Bandung dalam perekrutan pemain yang Persija ini kan. Iya. Loncar ya. Betul. Cuma satu nih. Ini Eropa Timur semua. Ya. Ini apakah Sama Asia Timur. Iya, betul. Jepang, Timur, Korea. Ini apakah cuma satu agent? Seperti apa nih? Karena kadang-kadang kan menyatukan yang berbeda-beda ini cukup sulit ya. Biasanya kalau Sintayong kan lebih suka pemain yang tipenya kuat nih. Iya, kuat benar. Ya, ini pemain Eropa Timur semua loh. Bosnia lah, Serbia lah. Kroasia. Belum pernah main di Indonesia juga. Debutan Belum pernah main di Asia juga, Asia Tenggara juga. Ini tantangan buat dia. Tapi secara CV, gue baca ini salah satu kontender kuat Persib Bandung. Kalau dari sisi CV setuju, pemain yang masuk dari Dennis Kollinger, Stefan Loncar, Karim Menia, terus Pankov. Iya. Itu CV yang setara kayak Menalo, pemain di first tier-nya Eropa Timur gitu kan. Kayak pemain-pemain asing baru yang datangin Persib Bandung secara CV memang
bersaing lah gitu kan, bersaing. Jadi nggak ada alasan lah buat nggak ada di tempat teratas gitu buat Sintayong gitu kan. Cuman permasalahannya adalah gimana dia bisa nyatuin pemain ini gitu. Terutama pemain yang dari musim lalu yang masih ada, yang asing terutama yang bukan pilihan dia. Ini gimana dia bisa ngeformulain kalau si pemain-pemain ini tetap bisa dia pegang gitu. Karena ini teori gue ya sejauh ini masih berlaku ya, tapi kan bisa aja terpatahkan. Karena dari zamannya Simon McManamy sampai Teko, kemudian siapa pelatih juara itu? Tavares, Boyan Hodak. At least dia yang secara komunikasi bisa bahasa Inggris, nguasain ruang ganti. Penting nggak penting, percaya nggak percaya gitu kan. Tapi Sintayong ini seharusnya minimal dia bisa kuasain pemain-pemain yang emang baru main sama dia gitu, dan dari sisi bahasa juga masih ada barrier gitu kan. Ya gua harap sih dia bisa mematahkan teori itu, tapi kalau dilihat track record dari 2017 Boyan, Bernardo Tavares gitu kan, dia pelatih yang emang ya dia bisa nguasain bahasa Inggris, bisa ngomong langsung direct, nggak lewat terjemah atau apa. Tapi apakah ada pelatih yang di season pertama yang langsung juara? Banyak. Bernardo Tavares, Boyan Hodak, Simon McManamy, itu pelatih-pelatih, termasuk Teko tahun pertama di Bali itu banyak pelatih yang tahun debutnya juara. Tapi mungkin ini ya yang tadi makanya gue bilang STY itu gue nggak tahu ya. Kuncinya tuh kalau mengenai Persib Bandung kita udah setuju lah. Manajemen dengan pelatih itu akur. Ya. Harmonis. Udahlah nggak usah dibantah. Gue tahu bener. Persija belum tentu loh. Apakah manajemen Persija dengan STY ini akur? Dalam perekrutan pemain, apakah itu memang pemain dari STY atau tidak? Tapi kalau gue lihat dari sisi positif ya, semua pasti yang maunya STY. Cuma di situ dia punya planning lain yang mungkin nggak dilihat orang. Dia membangun mini timnas. Mini timnas yang jadi kerangkanya dia lah. Yang dia percaya, kalau bule-bule ini nggak suka sama dia kan sikat aja. Tapi gue masih punya Jordi Amat, masih punya Rizky Ridho, Dodi Tri, masih punya Arhan, Witan. Shine gitu. Iya, at least Raihan. At least gue punya mini timnas. Jadi membuat dia aman untuk berapa kompetisi ya? Dua ya? Kompetisi. Itu sih kira-kira. Nadio juga. Makanya STY pintar. Nggak seperti yang kita bayangkan. Dia lebih pintar. Dia ambil Persija, itu kursi panas. Iya, benar. Which is pemain-pemain yang ada sekarang ini mostly emang udah pernah kerjasama sama dia gitu kan. Tinggal gimana pemain yang belum pernah kerjasama sama dia nih bisa ngeblend cepat ngeklop gitu sama jadi dia. challenge. Benar-benar. Dan kita taau juga Sintayong tadi Mas Tio juga udah nyinggung baru saja dihukum oleh federasi asosiasi sepak bola Korea Selatan ya. Kan menurut pemberitaan tuh dari Yonhap News, dari beberapa media Korea lah disebutkan 10 tahun ya. Disebutnya maksimal 10 tahun. Tapi kan kemarin Persija ngeluar official statement, Persija bilang setelah mereka berkomunikasi sama KFA bilang hukumannya ternyata hanya berlaku 1 tahun ya. Itu pun di Korea. Jadi nggak ada kaitannya nggak ada urusan sama di Indonesia. Dan walaupun ada beberapa akun di Indonesia bilang, dia ngomong kayak gini nih, info A1 katanya. Ini ada beberapa katanya KFA lagi berupayakan kepada AFC supaya Sintayong nggak bisa bertugas di luar Korea lah. Maksudnya selama 1 tahun itu, pokoknya selama masa hukuman. Nah, rumor-rumor kayak gini atau juga hukuman yang sudah dijatuhin kayak gini bisa ngerusak konsentrasi Sintayong nggak sih jelang musim baru? Kalau gue ngelihat dengan karakternya Sintayong yang sangat keras dan sangat fokus, gue rasa dia nggak akan keganggu masalah-masalah kayak gini, dan kayaknya juga akan jadi angin lalu aja masalah-masalah yang kayak gini. Karena udah dijawab juga cuma 1 tahun gitu. Masalah-masalah yang kayak ini mengganggu persiapan sih. Absolut sih gue jawab nggak akan ngaruh sama persiapan. Malah gue justru berharap dia sukses bersama Persija. Biar ngangkat persaingan di Liga Indonesia. Tadi kita off air tadi gue sempat ngobrol sama Vino bilang semoga Persebaya bagus, semoga Borneo bagus, semoga Persija bagus. Jadi banyak tim yang bersaing gitu. Liga kita tuh kompetitif. Seru banget. Musim lalu kita lihat 3 kuda pacu lalu ujung-ujung jadi 2 kan, itu seru banget kan. Banget penentuan di laga terakhir dan ditentukan lewat head to head kan, itu keren banget sih liga kita. Meskipun 2 kuda pacu tapi Maung juga juaranya. Benar. Nih Mas Tio, jadi ke Mas Vino, kita geser terakhir ke Timnas Indonesia. Ini kan Timnas Indonesia akan main di Piala AFF ya dari tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus.
Dan dari daftar 26 pemain yang diumumkan oleh John Herdman, ada satu nama yang menarik perhatian, kan? Nama Justin Hubner. Jadi banyak yang nanya, kok Justin Hubner dipanggil? Dia kan main di Eropa gitu. Kalau misalnya memang PSSI mau manggil pemain-pemain Eropa, kenapa nggak sekalian panggil oleh Romeni, terus juga panggil Kevin Verdong gitu kan? Kenapa pilih kasih? Itu yang bagi yang kontra lah. Tapi yang bagi yang pro kan juga, ya udah mungkin ini jadi targetnya PSSI yang pengen melihat timnas Indonesia akhirnya jadi juara Piala AFF. Karena kan sejak tahun 96 turnamen ini digelar, Indonesia nggak pernah juara kan. Tapi kalau Mas Tio dan Mas Vino melihat sebenarnya pemanggilan Justin Hubner ini penting atau seperti apa nggak sih? Kalau dari sisi teknis sih penting ya. Karena apa? Karena gue melihatnya dari sisi kebutuhan pelatih. Kita tahu ya, tiga nama besar Indonesia di lini belakang nggak ada. Kevin Verdong, Jesus, Kevin Dix. Ini lumayan ngaruh. Emang ada Jordi Amat, tapi Jordi Amat kan sudah lewat masa prime-nya. Nah, dia butuh salah satu pemain yang membuat tenang. Ekan Bagot juga nggak mungkin dipanggil kan. Jadi ya Justin Hubner mungkin yang bisa di lobby untuk bisa bermain setidaknya telat 1-2 minggu lah sebelum liga dimulai. Jadi gue rasa sebetulnya ini kepentingan John Herdman, mungkin minta ke Pak Erik, tolong Pak Erik lobby, dan berhasil Justin. Dan terlepas dari pro dan kontra, ini buat kepentingan tim nasional. Karena kita dari tahun 96 loh. Dari edisi pertama ya. Betul. Masa gak juara-juara sih? Dari zamannya namanya Tiger, Asli. ganti jadi ini kan. Asli. Dari zaman gue belum siaran TV sampai gue akhirnya bawain acara ini berapa kali. Belum pernah juara juga. Tadi Bro udah bilang 6 kali. Masa sih 7 kali runner up gitu kan. Kalau 7 Ronaldo aja, jangan juga runner up gitu. Sama Thailand 7 kali juara. Betul. Ya lebih baik sih tepat sih. Ini pasti ada keputusan teknis yang diminta oleh Badan Tim Nasional, Pak Sumarji juga pelatih, untuk meminta satu pemain. Karena kita kebutuhan lini belakang. Kita butuh Justin Hubner untuk menjadi pemain petarung di lini belakang. Tapi Pak Sumarji juga dibilang masih mengupayakan ya, dan mengupayakan supaya Justin Hubner segera gabung. Tapi kedatangan Justin Hubner ke timnas Indonesia ada kaitannya nggak sih sama keterkaitan sama klub-klub Super League gitu? Ya bisa jadi iya, tapi perlu diketahui juga ya. Sampai hari pengumuman nama pemain timnas rilis itu hanya ada 24 pemain yang ada di Bali gitu kan. Dua pemain yang akhirnya nyusul, Justin Hubner sama Riyandi itu nggak ada gitu kan. Artinya mungkin ada tarik ulur siapa nih yang bakal dimasukin selain tentunya posisi penjaga gawang yang pasti masuk Riyandi. Yang sebelumnya beredar nama Matt Baker atau siapapun itu gitu. Tapi Matt Baker juga sama Luke Fikri nggak mau ngasih Liga Australia. Mungkin dilihat dulu siapa yang paling memungkinkan nih untuk dilihat. Ternyata ya mungkin Fortuna Sittard dengan Justin Hubnernya akhirnya udahlah masukin nama dia. Tapi yang menarik, jadi sebenarnya kayak Justin Hubner tuh kayak dimasukin untuk ngegenapin 26 nama itu. Bisa jadi kalaupun datang itu mungkin pas semifinal ataupun final. Yang jelas group stage enggak pun dia nggak hadir. Apakah penting buat strategi? Gue setuju kata Mas Tio, penting buat strategi gitu. Tapi nggak ada Justin Hubner pun bisa jalan gitu kan. Jadi emang sampai hari terakhir George Herdman tuh nyiapin 24 pemain gitu. Apakah dia datang ke Indonesia kan yang kita dengar yang udah-udah ya tergantung dia main di klub mana kan katanya kan. Jadi clue-nya ada di situ gitu kan. Clue-nya ada di situ gitu. Yang jelas kita lihat sekarang pemain abroad hanya Marcelino aja yang main di Oxford gitu kan. Sisanya si Mitch Baker dia masih main di level university. Satu-satunya di first year Eropa ya sisa Justin Hubner aja gitu. Apakah satu-satunya yang bisa membebaskan dia untuk gabung ke timnas AFF ya ganti klub gitu kan. Betul. Apakah ada kaitannya? Ngejawab pertanyaan Bur tadi ada sih gua rasa. Kalau gue nggak gue nggak mungkin. Tetap di sana ya stay. Kayaknya Justin nggak mau ngambil Liga Indonesia dulu. Sekarang Iya. enggak sih. Oh, dia pasti akan dapatkan hujatan ya. Pasti. Kan dia masih punya level yang cukup tinggi Tinggi banget. Sayang banget. Ya, kecuali kalau Joe Pelepesi nggak apa-apa lah. Kalau mau ke Persib boleh. Monggo. Silakan. Tapi kalau yang lain atau Justin janganlah. Pasti terlalu dini untuk pulang ke Indonesia. Benar. Dan di laga uji coba terbaru dia golin juga kan lawan Metz kan. Dan nunjukin kalau dia memang masih punya kualitas untuk main di Belanda. Termasuk juga Elkan Bagot. Dan setuju juga tadi Mas Tio, memang kalau melihat komposisi John Herdman saat ini dengan pola 3 back, kayak dari squad yang ada sekarang kayak nggak ada tuh back tengah sebelah kiri ya, dari 3 back trio back itu, yang back tengah sebelah kiri itu yang benar-benar murni, nggak ada kan. Sen Patinama kan full back kiri, ya. Terus juga Wahyu Prasetyo juga kan back tengah, kalau nggak full back kanan. Sandy Walsh juga kan back kanan. Drive.
Brave tengah. Nah, Brave Hatari Brave juga tengah. tengah ya kan. Jadi memang ya Hafner satu-satunya opsi yang bisa nguatin pola 3 back yang dimainkan oleh John Hartman. Nah, bicara pesaing Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala AFF, kita nggak bisa pungkiri lah. Tahun ini kayak Vietnam yang tim terkuat kan. Yeah. Kenapa Vietnam? Karena di laga perdana dia udah ngebantai Timor Leste kan di tempat netral di Thailand dengan skor 7-0 dengan pemain kita awal memprediksi ya kayaknya nih pemain naturalisasi yang oke kayak Nguyen Swanson, ternyata malah pemain jebolan U23 atau pemain-pemain yang main bagus di Piala Asia U23 awal tahun ini kan Vietnam lolos ke semifinal kan. Pemain yang top banget tuh namanya ada Nguyen Dinh Bak. Dia golin 2 atau 3 gol Timor Leste gitu. Ini bisa jadi ancaman nih bagi Indonesia. Nah, Mas Tio dan Mas Vino melihat seberapa ganas nih Vietnam atau seberapa besar peluang Vietnam untuk menjegal peluang timnas Indonesia, entah gagal jadi juara grup atau ya nanti ketika bukan nggak mungkin setelah ketemu di fase grup mereka ketemu lagi di final kan, bukan nggak mungkin kan. Gimana peluang Gue sih Vietnam? masih optimis sama Indonesia bisa ngalahin Vietnam apalagi main di home gitu. Dan dilihat dari sisi kualitas pemain yang ada di rostersnya Indonesia juga secara profile juga lebih di atas pemain Vietnam kemana-mana gitu kan. Kemenangan, apakah Vietnam kemarin lawan Timor Leste mainnya cukup rapi? Gue akuin rapi gitu, tapi bisa dijadiin tolak ukur sepenuhnya 100% sih belum gitu kan. Belum bisa gitu. Ya kita lihat nanti bagaimana Indonesia main lawan Kamboja nanti gitu. Apakah bisa menyajikan permainan yang memang cukup menghibur selain hasil akhir yang juga positif. Tapi Vietnam apakah bisa menyulitkan Indonesia? Gue sih masih optimis sama Indonesia. Ya, dengan pemain yang saat ini ya. Dengan pemain yang saat ini gitu. Kalau dibilang skuad Indonesia sekarang, apakah skuad terbaik yang dimiliki Indonesia? Jawabannya Iya sih, enggak harus gitu. ya. Tapi apakah skuad Indonesia jelek atau di bawah Vietnam? Ya enggak juga gitu. Bahkan masih bisa bersaing sama skuad Vietnam sekarang. Vietnam tuh cuma absen 2 kan, yang pemain intinya. Kipernya sama bek kirinya yang si Jason itu. Nggak dilepas ya. Kalau lawan Vietnam yakinnya kan satu karena kita bermain home. Kita beruntung banget nih dalam roster tuh kita tiba-tiba mainnya di home lawan Vietnam, betul. Nah, itu pertandingan yang ketiga. Jadinya kita sudah bisa adaptasi lah dalam 2 pertandingan sebelumnya. Tapi yang lebih gue yakin adalah John Hartman. Kenapa gue yakin? Kalau tadi sudah di-spill sama Vino bahwa materi kita lebih bagus dari Vietnam. Setuju dengan ada materi pemain yang bermain biasa berlaga di Eropa tiba-tiba bermain di timnas nasional saat ini, kita lebih tenang lah. Secara postur, secara mental, secara cara bermain tuh oke. Cuman gue lihat John Hartman dalam beberapa pertandingan dipegang oleh dirinya, kita tuh punya disiplin yang luar biasa loh. Main counternya rapi, ketika harus transisi bertahan juga bagus, ada inverted player, tiba-tiba Donitri bisa di mana gitu. Itu yang nggak dipikirin sama, mungkin tidak terjadi di pelatih sebelumnya, apalagi Patrick Kluivert ya, yang nggak bisa melatih sebuah tim nasional gitu. Jadi gue rasa salah satu yang gue yakin tuh John Hartman sebenarnya. Kalau materi kita harus sama-sama sepakat lah di ruangan ini. Oke banget, bener. Tapi ada yang lucu, kayak beberapa tahun lalu, gue ke Vietnam berapa kali. Indonesia main lawan AFF 2024. Oh, 2024. Yang Sinteyong. Sama round 2 yang kita menang gitu kan. Pokoknya wartawan Vietnam tuh selalu nyergap gue buat diwawancara, buat gue bilang wawancara apa gitu kan. Nanya-nanya. Satu hal yang mereka tanyakan dan itu berulang-ulang adalah, kamu merasa timnas kamu sekarang penuh dengan pemain Belanda nggak? Kamu merasa naturalisasi kamu gimana? Ada satu hal, kalau nggak salah pas round 2, 2024. Maret ya. Gue bilang ke salah satu wartawan media mereka, ya, cepat lambat timnas lu juga bakal kayak begini, gue bilang kan. Cepat lambat timnas lu juga bakal kayak begini. Oh iya, kata dia, iya. Soalnya gimana kamu ngerasa gue ingat banget pertanyaan, gimana kamu ngerasa timnas kamu yang main orang Belanda semua? Ya gue bilang bukan orang Belanda, tapi gue jelasin ya mereka keturunan ya seperti umumnya orang Indonesia nggak jelasin. Dan sekarang gue ingin nanya hal itu balik ke mereka. Sekarang lu gimana ngelihat Samba du Vietnam nih kan? 3 pemain Brazil dan lu bakal nambah lagi 6 gitu kan. Dan I told you, ini terbukti apa yang gue omongin 2-3 tahun, lambat laun timnasnya juga bakal kayak begini. Dan mereka kan akhirnya manggil-manggilin Jason Quang Vinh, pemain-pemain yang banyak keturunan juga gitu kan. Dan bedanya mereka main di liga lokal ujung-ujungnya. Bedanya di liga lokal. Gue masih ingat, makanya
mungkin besok ketika Vietnam kesini, gue akan coba iseng aja. Gimana lu ngeliat sekarang? Hah? Bener Ada- kan? Gitu. Bener kan? Welcome to the club. Tapi itu sepak bola dunia kan seperti Iya, Benar. Dan ngikutin perkembangan aja. Iya. Nah ini terakhir mungkin Mas Tio dan Mas Vino. Final ideal lah Piala AFF. Oh, Ya, aku pengen lawan Thailand. Iya, Aku Thailand. pengen Ya. lawan Thailand. Kita juara grup, nanti ketemu lah. Ketemu di final. Oke. Iya. gua pengen sih final Indonesia Malaysia ya, biar. Tapi lihat kayak jalurnya tuh agak. So Malaysia bisa Malaysia masuk. nggak Enggak, full tapi tim kan sih. secara di luar Iya, sepak bola pengennya, itu menarik pengennya. gitu Jadi kan. balas dendam 2010 ya? Iya, juga. Menarik. Tapi kayaknya sulit juga gitu ya. Sulit juga. Mungkin Indonesia Vietnam ketemu lagi Indonesia di final. Vietnam. Setelah di fase grup bukan nggak mungkin ketemu di final lagi. Oke deh, Mas Tio dan Mas Vino, makasih Yes. banyak nih. Kita udah ngobrol sekitar satu jam. Nanti kalau ada next isu kita bahas lagi di sini. Iya. Siap. Oke, makasih banyak sekali lagi Mas Tio dan Mas Vino. Thank you. Oke, saudara, thank you banget udah join di podcast Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. See you.